Episode 17, Pengkhianatan. Agnes masih menangisi keadaannya yang begitu menyedihkan. Tidak pernah menyangka bahwa Vincent akan melakukan itu pada dirinya. Wanita itu melangkah menuju ke mobilnya dengan baju yang sudah basah kuyup karena hujan mengguyur begitu kerasnya. Agnes tidak peduli bagaimana jok mobilnya akan basah. Dia hanya ingin segera pulang. Agnes memukul dadanya kembali, berusaha mengontrol pernafasannya agar tidak sesak. Setelah berangsur membaik, dia pun langsung menstarter mobilnya dan melaju meninggalkan restoran itu dengan perasaan campur aduk. Hancur, lebur. Sungguh Agnes benar-benar membenci Vincent dan Carolina. Dia tidak akan memaafkan kedua orang pengkhianat itu. Vincent yang telah masuk ke dalam restoran dengan Carolina yang menempel meja memanja di lengannya. Tiba-tiba perasaannya menjadi kacau. Pria itu menoleh ke belakang, memikirkan Agnes yang kehujanan tadi. Tapi dia tidak melihat apa-apa. Agnes sudah tidak ada di tempat tadi. Sayang, ada apa? Apa kamu mikirkan, Agnes? Tanya Carolina yang melihat gelagat Vincent. Tentu saja Carolina kesal, tapi dia harus bersikap manis saat ini. Vincent menoleh menatap Carolina. Tidak. Jawabnya datar. Aku sangat senang kamu kembali padaku. Aku tahu kalau kamu masih menyayangiku, Vincent. Ucap Carolina tersenyum. Keduanya mencari tempat duduk di restoran itu. Carolina mengoceh terus, menceritakan keburukan Agnes. Vincent hanya diam saja. Dia memang memutuskan kembali pada Caroline demi membuat Agnes tersakiti. Carolina mengajak Vincent duduk di kursi yang kosong. Apa kamu mau memesan makan favoritmu, sayang? Tanya Caroline. Terserah kamu saja, Carol. Jawab Vincent. Pria itu masih memikirkan sang istri. Entah kenapa di sudut hatinya dia merasa kasihan kepada Agnes yang terlihat begitu kesakitan tadi. Jangan mengasihinya, Vincent. Ingatlah siapa wanita itu. Batin pria itu. Pria itu menghela nafas kasar. Pikirannya menjadi gelisah tidak menentu. Tetapi bertekad. Dia yang sudah bulat tidak akan dihentikan. Sedangkan Agnes langsung masuk ke dalam kamarnya dan membersihkan diri di dalam kamarnya. Entah apa yang akan dia lakukan setelah ini, mengetahui perselingkuhan yang dilakukan suaminya dan sepupunya sendiri. Aku tidak akan membiarkan semua ini. Aku harus menceritakan pada nenek dan papa. Aku akan menceraikan Vincent secepatnya. Gumam Agnes. Setelah itu Agnes memilih untuk segera tidur. Dia harus menjadi waras meskipun hatinya sakit. Agnes bukan wanita bodoh yang akan menangisi keadaannya. Biarlah nanti dia akan memikirkan semuanya setelah bangun tidur. Yang dia butuhkan hanya mengistirahatkan tubuh dan otaknya secepatnya. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Vincent pulang ke apartemen dan langsung masuk ke dalam apartemen. Entah kenapa dia sangat ingin tahu bagaimana keadaan Agnes. Katakanlah kalau dia bodoh,
karena masih mengkhawatirkan wanita itu. Tetapi hatinya memang tidak bisa berbohong. Dia itu melihat Agnes yang sudah tertidur di atas ranjang dengan menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. Vincent berjalan ke arah Agnes dan menatap wajah wanita cantik itu yang terlihat sembab. Sepertinya dia habis menangis semalaman setelah mengetahui jika dia jalan dengan Carolina. Ingin sekali menyentuh wanita itu, tapi sudut hatinya yang lain masih menyisakan dendam kepada Agnes. Hati, otak, dan pikirannya tidak sejalan. Vincent benar-benar merasa kesal dengan dirinya sendiri. Kendalikan dirimu, Vincent. Kamu tidak boleh peduli pada wanita jahat ini. Dia memang harus merasakan sakit hati seperti itu, karena dia juga telah menyakiti Sonia dan juga menghancurkan hidupnya. Bagian pria itu, dia pun berjalan keluar dari kamar dan masuk ke dalam ruang kerjanya yang ada di samping kamarnya. Vincent mencari foto Sonia yang masih ada simpan rapi di dalam laci. Sonia, apakah perlakuanku pada wanita pembunuh itu sudah cukup membuat hatimu senang? Besok Vincent menatap foto sang kekasih yang telah meninggal. Dia membuat kita terpisah. Aku begitu terpukul saat kehilanganmu. Aku berjanji akan membuat dia merasakan sakitnya ditinggalkan orang yang dicintai. Vincent mencium foto Sonia lama. Kemudian Vincent mendekat foto dengan memejamkan matanya. Bersambung.